Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Pernah tidak kalian melihat orang yang mengangkut barang menggunakan gerobak dorong? Dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, mari kita pelajari materi berikut. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berikut latihan soal pada usaha. Yuk kita coba untuk jawab. Diketahui ditanya bukan ditinggal tapi dijawab loh ya. Jadi besar usaha Dimas yaitu 1000 Joule dan Charles yaitu 16.000 Joule. Gaya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Kemudian yang kedua, latihan soal pada daya. Jadi, daya yang dikeluarkan Roy sebesar 50 Watt dan Joe sebesar 60 Watt. Saat beraktivitas, terkadang kita berupaya agar melakukan usaha dengan mudah, sehingga kita memerlukan alat bantu. Nah, pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu katrol. Terdapat 3 macam katrol. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Contoh penerapannya pada timba sumur. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Kemudian katrol bebas, gaya kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Contohnya ini untuk digunakan mengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga, katrol majemuk. Nah, ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas, dan ini digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Selanjutnya roda berporos. Nah, ini terdiri dari poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Bidang miring mampu mengubah gaya dan jarak seperti memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Jarak menjadi lebih besar tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Rumus keuntungan mekanis adalah karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka dan dapat disimpulkan keuntungan mekanis bidang miring adalah L dibagi H. Kemudian pengungkit. Pengungkit terdapat 3 bagian. Titik tumpu sebagai tempat batang ditumpu atau diputar, titik beban bekerjanya beban, titik kuasa yaitu bekerjanya gaya. Dan dapat disimpulkan keuntungan mekanisnya yaitu LK dibagi LB. Terdapat 3 jenis pengungkit. Jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jenis kedua, letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan jenis ketiga, letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Selain alat-alat yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip pesawat sederhana juga berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Nah, contohnya pada seseorang yang mengangkat barbel.
Telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, dan kuasanya adalah lengan bawah. Karena titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa, maka lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengukit jenis ketiga. Selain itu, saat seseorang bermain bulu tangkis, terdapat 3 kondisi yang menerapkan prinsip pesawat sederhana. Pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis kedua yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Pengungkit jenis ketiga yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.